mikrofonnya, Mas. Maaf, maaf. Berarti saya ulangi, Nggih. Belum dengar ya tadi ya? Saya ulangi. Belum, Mas, belum ya. Ya, ya. Suster, Buder, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, maaf saya itu grogi dengan pribadi-pribadi hebat di depan saya ini, orang-orang pribadi-pribadi pilihan. Ya, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan mempertegas lagi apa yang tadi saya katakan, bahwa pendekatan budaya ini bukan semata-mata hal yang baru, tetapi sudah suster, buder, bapak, ibu, dan saudara-saudari sudah mempraktekkan, menghidupi bahwa kehadiran sekolah dulu para misionaris itu sangat jeli, sangat teliti, sangat detail sebelum membuka sekolah. Misalnya saja ini contoh di Semarang, Dominico Savio tahu bahwa para misionaris tahu bahwa Semarang itu kota dagang. Maka dari itu sekolah sebenarnya sekolah yang mana sih yang dibutuhkan? Kehadiran gereja model apa untuk para pedagang ini? Yang mayoritas waktu itu orang-orang Tionghoa, dan juga orang-orang waktu itu prinsip misionaris harus melibatkan semua, sebagian besar orang-orang pribumi itu dengan sekolah niaga. Ya, model-model seperti inilah sebenarnya kita itu berhutang misi pada misionaris. Kadang kita itu abai, kita itu lalai bahwa, dan juga mungkin latah menganggap ini tren itu, ini harus sekolah kita harus berkembang ke sini, tetapi urat akar kita itu tidak ada di langit, tidak ada di cloud ya. Tetapi urat akar sekolah kita itu ada di tanah. Maka dari itu pendekatan budaya ini sangat dibutuhkan. Karena sekolah kita bukan semata-mata sekolah virtual yang bisa di-cloudkan, disimpan di awan, tetapi sekolah Katolik itu hadir, berurat akarkan di tanah. Di tanah apa? Nanti kita akan ngomong, kita harus kembali ke tanah. Ini pendahuluan pendidikan berbasis masyarakat, ini yang diminta oleh negara. Uraian pembelajaran tadi seperti yang saya utarakan, ada 3 dimensi deskriptif. Pendekatan deskriptif kita akan menggali banyak hal, banyak sumber tentang kita berpikir kritis seperti apa untuk menegaskan pendekatan budaya. Lalu reflektif, bagaimana kehadiran sekolah Katolik itu harus menyapa budaya. Mungkin suster, buder, romo dalam konstitusi suster dan mungkin juga buder itu kan pasti ada perjumpaan dengan lokal itu apa, ada atau pasti. Nah itu kita buka lagi, kita cari lagi di sini, kita refleksikan ulang. Lalu penutup ya, selanjutnya suster, bapak ibu, kita akan menggali pendidikan berbasis masyarakat ya. Pendidikan berbasis masyarakat itu artinya seluruh penyelenggaraan pendidikan itu berada dalam masyarakat setempat berdasarkan kekasan agama. Tadi kita ngomong kekasan agama, sosial budaya, aspirasi, potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari dan oleh untuk masyarakat. Ini yang ngomong soal Sisdiknas. Maka dari itu, ketika tadi kita ngomong soal pendekatan nilai-nilai dari agama, dimensi filsafatnya perennialisme, kita menggali falsafah-falsafah atau ilmu-ilmu kebijaksanaan lokal kita. Inilah perwujudan, sebenarnya kita itu nggak ngawur kok memikirkan itu, tapi ada dasarnya. Dasarnya itu dari Sisdiknas. Kita mau mempertajam ini, dimensi ide dari Sisdiknas ini bagaimana ditekniskan. Sebenarnya itu pola kerja kita bersama. Lalu dasar pijakan kita tetap, kita mestinya ketika mau ngeyel kepada pemerintah, kita mau menawarkan sesuatu kepada pemerintah, kita ngomong melalui cara pandang pemerintah. Kita sebenarnya nggak ngawur kok, ini ada dasarnya kok.
Fungsi utama pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan untuk membentuk watak dan peradaban bangsa. Kita nanti ngomong soal peradaban bangsa. Dasar pendidikan nasional Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar, yang berakar dari nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Nanti kita akan ngomong soal nilai-nilai agama tadi, kita sudah bicara. Budaya nasional itu seperti apa, nanti kita akan bicarakan juga di modul ini. Terus tanggap terhadap tuntutan dan perubahan zaman, kita menggunakan pendekatan silang antar budaya atau silang budaya, atau yang saat ini tren dengan kata hybridity atau hibriditas. Atau yang kalau sekarang pembelajaran hibrid, tetapi kita hibrid dalam segi cultural. Lalu pendidikan berbasis masyarakat tadi saya akan menggali lebih dalam lagi. Kekasan agama, sosial budaya, aspirasi masyarakat, potensi masyarakat sebagai perwujudan dari dan oleh masyarakat. Saya ulangi lagi. Akan tetapi kekayaan budaya belum dikembangkan, dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional. Ini kita sadari karena seolah-olah ada sekat imajiner antara pendidikan, kebudayaan, dan pembangunan nasional. Seolah-olah pendidikan itu bekerja sendiri, pembangunan nasional ya urusan nanti, itu urusan pemerintah. Tapi ini ada sinergi khusus soal ini yang perlu kita perhatikan. Lalu titik terang pendalaman gereja adalah tadi yang saya katakan bahwa gereja itu menganggap kebutuhan yang sangat mendesak yang harus kita upayakan dalam pendidikan sekolah Katolik adalah sisi manusiawi, yakni identitas. Di mana identitas, di mana jati diri manusia untuk mendalami dimensi-dimensi keberdirian mereka peserta didik, dan mungkin juga kita yang mempunyai ranah atau dimensi antropologi kebenaran, antropologi sosial, antropologi rekoleksi dan janji, antropologi kosmos, lalu antropologi teologis, dan dalam hubungannya dengan Allah. Ini dari Instrumentum Laboris, atau yang mengeluarkan itu Kongregasi untuk Pendidikan Katolik atau Pendidikan Kristen. Nanti di sini sumber-sumber akan juga kami sertakan dan akan juga kami kirimkan ketika Bapak Ibu Suster untuk menggali, mempelajari modul-modul kami. Nanti akan kami juga berikan beberapa sumber-sumber acuan buku untuk kita saling menginspirasi. Mungkin yang saya ketahui, Pak Adi ketahui, terus teman-teman pembuat modul ketahui, itu nanti kurang komplit, Bapak Ibu Suster bisa mengkompliti. Lalu selanjutnya, ini ya fakta, ini adalah fakta. Indonesia menduduki peringkat 1 dari peringkat 1 di dunia yang paling berisik soal K-pop. Ini dimensi anak peserta didik kita. K-pop itu wis budaya Korea itu udah masuk, nah Indonesia itu nomor 1. Terus nomor 1 maksudnya Jepang dengan fanbase yang bernama Wibu itu menjadikan Indonesia itu peringkat 3 di dunia. Jadi kalau kita mengikuti tren peserta didik kita antara K-popers dan Wibu itu lagi apa nih? Lagi bersinggungan hangat gitu ya. 3 tahun belakang ini. Lalu pertanyaan kita yang mengusik Allah, di manakah antropos Indonesia dengan segala falsafah, kearifan lokal, kecerdasan lokal, harmonisasi relasi dalam sosial budaya, mapalus atau gotong royong, lalu penghormatan terhadap alam semesta, serta imanensi untuk memaknai yang transenden. Di mana sih sebenarnya ketika tren seperti ini itu menghempas Indonesia, menghempas anak didik kita. Tidak peduli di desa, di kota, di pulau mana, itu kita terhempas dalam tren ini. Nah, ini potret nyata kerasulan kita, Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengadakan wawancara di bulan Juli untuk ini. Ada dua
cerita yang di sini sebenarnya ada beberapa pihak yang waktu itu saya wawancarai untuk PJJ. Bagaimana sekolah-sekolah itu masih hadir dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama SD Timotius Surakarta itu membuat film pendek berdurasi kurang lebih 12 menit untuk menggambarkan nilai gotong royong memberantas virus corona. Dihadirkan melalui tokoh-tokoh anime dan pewayangan yang diwakili oleh Gatot Kaca. Pembelajaran masuk dalam dimensi antropologi dan kontekstual dan kekinian para peserta didik. Jadi ada Naruto, ada siapa tokoh-tokoh anime itu. Soalnya waktu itu kepala sekolahnya, saya sebut saja Putri Jarwo, itu menggandeng orang-orang yang fashion itu loh, yang foto-foto untuk fashion itu namanya apa saya lupa. Melihat media pembelajaran demikian, para siswa akan senang terlebih dahulu sebab tersentuh dimensi afeksi mereka. Dalam hal ini, SD Timotius Surakarta itu berhasil untuk PJJ dalam artian penggunaan sarana prasarana. Sebenarnya teknologi digital. Ya. Lalu yang kedua ini potret. Tidak semua sekolah yang dimiliki yayasan itu bisa beradaptasi dengan ini karena keterbatasan lain-lain. SMP PL Tanjung, sekolah membuka posko layanan konsultasi ini kali pedalaman Kalimantan. Konsultasi pembelajaran di setiap dusun. Guru-guru mesti turne belajar berjalan puluhan kilometer untuk menjumpai para siswa, sebab di sana tidak ada sinyal internet. Ada 13 stasi atau posko yang harus dilewati oleh guru seminggu sekali dengan metode belajar kelompok. Ketika Kecamatan Jelai Hulu terterjang banjir, guru-guru rela berenang bersama bahan ajarnya yang coba mereka selamatkan dengan plastik resek. Sudah dalam perjuangan titik nadir demikian, sampai di tempat anak-anak mereka hilang lantaran bekerja di ladang bersama orang tua. Para guru pun harus mencari dan menyelamatkan pendidikan mereka. Inilah potret keadaan di mana ya tidak semua kita bisa menyamaratakan, menggeneralisir 1, 2, 3 model untuk sekolah. Sekolah masing-masing unit harus menemukan modelnya sendiri-sendiri untuk terakhir tadi mencari dan menyelamatkan pendidikan peserta didik kita. Yang dikhawatirkan sebenarnya bukan learning loss atau pembelajaran yang lenyap atau hilang atau tidak terkontrol, tapi pendidikan. Bukan lagi pembelajaran, tapi pendidikan anak. Ini yang kita khawatirkan bersama. Karena apa? Karena pendidikan, pembelajaran, pengajaran yang kita berikan kepada anak itu kurang sambung terhadap dinamika kehidupan real anak, real setempat, realnya orang tua. Jadi ya udah pembelajaran kurang, maaf ya, harus saya katakan pembelajaran tidak lagi bermakna bagi anak karena tidak sambung. Lalu materi modul ini ya, tadi kan kita sudah banyak bicara dan merefleksikan kehadiran sekolah dalam dimensi lokal. Kita akan merefleksikan secara kritis dan afektif reksa kerasulan. Ini penting saya tekankan bahwa kerasulan itu penting. Ya, makna kerasulan. Bukan hanya pendidik dan tenaga pendidikan, tetapi kita itu merasul. Merasul tadi yang seperti dikatakan Pak Aka tadi dan teman-teman yang hadir di sini, Pak siapa tadi ya, maaf, kita berdarah-darah. Kalau berdarah-darah kita nih jadi rasul, seperti tadi yang seperti Tarsisius yang rela dirajam. Kerasulannya seperti apa ya kita tawarkan? Ya, ini berdasarkan keunggulan potensi budaya lokal di masing-masing sekolah. Masing-masing sekolah entah itu maju. Jadi kita itu kadang terlalu terkotak-kotak. Maju itu dari segi apa dulu? Maju kepribadiannya, maju teknologinya, maju apa? Setiap sekolah itu punya kemajuan. Punya daya tawar. Anak-anak
kalau dalam bahasanya Buderwarto itu anak, setiap sekolah berhak untuk bahagia, berhak untuk mengekspresikan diri, lalu berhak untuk ya ini aku. Lalu orang-orang melihat dan bertepuk tangan atas kehadiran sekolah kita masing-masing. Entah itu di pelosok, entah itu di kota, entah itu dimanapun punya keunggulan, punya potensi yang luar biasa. Dan ini kita gali. Berdasarkan apa nanti kita pelajari bersama. Lalu indikator memahami teori pendidikan berbasis kebudayaan lokal, kalau dalam bahasa filsafatnya mungkin bahasa apa ya, untuk tidak agak ketika kita mendengar filsafat kita aduh ngawang-ngawang jauh gitu. Tapi filsafat itu sebenarnya ilmu kebijaksanaan. Jadi ini kebijaksanaan soal budaya lokal. Merefleksikan keunggulan unit sekolah dengan menggali informasi mengenai sumber daya manusia dan sumber daya manusia lokal dan unsur kebudayaan dari Kunchara Ningrat. Kenapa sih kok Kunchara Ningrat gitu bisa klasik kita mendengarkan itu tahun 70-an ini. Ya justru inilah kita menggali orang-orang lokal, sumber-sumber lokal untuk memetakan potensi lokal. Ya, itu Kunchara Ningrat itu bapak antropologi Indonesia. Jadi dalam modul-modul kita akan dituntun untuk merefleksikan sebenarnya kita itu menonjol di bagian mana sekolah kita. Lalu menindaklanjuti pemetaan keunggulan sekolah baik lokal, nasional, global melalui pendekatan mission objektif, strategis dan taktik. Itu mungkin nanti bahasanya akan lebih kami sederhanakan ya di terakhir nanti. Bagaimana itu membuat ini supaya tidak agak jauh mendekatkan. Untuk menjawab profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global. Lalu saya akan membacakan sebuah narasi Paulo Coelho dalam novelnya Alchemist. Mungkin suster, bapak, ibu tahu dan pernah membaca. Mengisahkan perjalanan seorang anak bernama Santiago mencari harta karun di piramida Mesir. Ia berjalan dari Spanyol untuk menggapai mimpinya itu. Seusai perjalanan panjang, ia frustasi sebab tidak dijumpai olehnya barang-barang yang berharga itu. Akan tetapi dinamika perjumpaan bersama orang-orang Gipsi, ia justru menguatkan pribadinya. Sampai akhirnya ia memutuskan pulang. Ternyata setelah menjalani retret agung itu, di dekat rumahnya ia menggali tanah dan mendapatkan emas, batu mulia, topeng-topeng, serta barang-barang berharga lainnya. Itulah cara Tuhan yang aneh menunjukkan harta karun kepadanya. Bukalah matamu di tempat yang membuatmu menitikkan air mata. Disitulah aku berada dan disitu pula hartamu berada, kata sang alkemis. Nah, kita akan menggali budaya-budaya lokal kita. Lalu kenapa tadi kita ngomong soal tanah? Ternyata budaya itu hasil dari kata budaya atau culture atau kultur dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Latin kolere yang artinya mengolah tanah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah untuk lahan pertanian. Jadi budaya itu sebenarnya upaya untuk pengolahan tanah. Jika merefleksikan ini, budaya dalam cara pandang yang lebih luas, kata budaya sebenarnya merujuk pada upaya manusia untuk bertahan hidup di tanah mereka. Jadi pendidikan itu menyiapkan anak-anak peserta didik kita untuk bertahan hidup di tanah. Lalu ironisnya sebagai manusia yang berbudaya, berdasarkan hasil survei kita itu masih ada dalam sisi kemiskinan, ada 27 juta orang yang miskin. Berarti faktanya ada beberapa orang, 10%-an lah ya, yang kurang mendapatkan lahan dan kepiawaian untuk bekerja di bumi pertiwi kita. Bisa jadi karena lemahnya saintifik, mental karakter,
etos kerja dan elan kreatif, daya kreativitas untuk mengaktualisasikan sumber daya yang sangat berlimpah ini. Maka, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sungguh penting bila sekolah kita memiliki peta geografi, etnologi sejarah, dan identitas personal maupun organisasional. Di sini kita mengerti manusiawi, alam pikir, bagaimana keutamaan pengetahuan itu kita berikan, atau dimensi iptek. Dan ketika tadi kita ngomong soal karya nilai-nilai inti itu sebagai dimensi spiritual. Lalu inilah yang menjadi gambaran kita bersama bahwa suster, Bapak, Ibu, masyarakat kita itu trennya berada di era revolusi industri 4.0, itu bisa dibaca sendiri. Dan revolusi ini pun melahirkan konsep gerakan masyarakat 5.0. Itu sebenarnya teknologi-teknologi itu mestinya meningkatkan kualitas hidup manusia. Akan tetapi kita cenderung latah. Latah itu sering keterucut kagetan dengan menyikapi perkembangan zaman. Terus ada ngomong soal, di Latin itu ngomong kita itu miskonsepsi soal industri teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. Seolah-olah membutuhkan ini, membutuhkan itu, jadi lokalitas kita belum butuh atau malah tidak butuh. Gitu. Jadi untuk pendidik dan tenaga kependidikan dalam raksa pastoral ini, kita mesti jeli dan bijaksana dalam bertindak. Jangan terburu-buru nafsu berubah, tapi tidak dibarengi struktur, infrastruktur, tata kelola sumber daya manusia yang memadai. Ya, ini yang refleksi kita bersama, seolah-olah dengan modernisasi ikut gerakan global, tetapi justru kita lupa akar tanah kita masing-masing. Lalu marilah kita kembali ke tanah. Kembali ke tanah berarti kita itu memantapkan tonggak untuk mendeteksi kebudayaan sekolah kita masing-masing supaya supaya sambung. Kadang kita itu justru menenggelamkan diri untuk masuk dalam eksploitasi ekonomi di pasar industri. Sedikit-sedikit beli ini, beli itu, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan lokal kita. Segala pemikiran dan kehendak dan daya cipta yang dihasilkan proses pendidikan itu tadi mempunyai misi, ya, dapat memuat tanggung jawab dan tindakannya sendiri, dan selalu mempunyai misi untuk perbuatan. Jadi kita itu punya ketika melakukan itu untuk apa? Dalam pengolahan tanah kan seperti itu, toolsnya. Ada pranata-pranata khusus yang kita lakukan untuk mengolah tanah. Kembali ke tanah itu merupakan sesuatu yang baik untuk kita refleksikan. Lalu kebudayaan, itu kita ngomong soal ini, teori kebudayaan dari Klukon yang sebenarnya ada dalam Clifford Geertz. Kalau kita ngomong ini juga dipakai oleh Goncara Ningrat. Satu, keseluruhan cara hidup suatu masyarakat, warisan sosial yang diperoleh dari individu kelompoknya, cara berpikir, merasa, dan percaya. Suatu abstraksi tingkah laku, teori para antropolog tentang suatu kelompok masyarakat bertingkah laku, gudang untuk mengumpulkan hasil belajar. Jadi tidak jauh dari kerasulan kita. Seperangkat orientasi pada masalah-masalah yang sedang berlangsung, tingkah laku yang dipelajari, suatu mekanisme untuk penataan tingkah laku yang bersifat normatif, seperangkat teknik untuk menyesuaikan diri baik dengan lingkungan maupun orang lain, suatu endapan sejarah yang mungkin dengan rasa putus asa beralih ke kiasan-kiasan sebagai peta penyaring. Jadi yang misionaris yang berdarah-darah dengan cucuran air mata merasakan putusan air mata itu, kita gali lagi semangat itu kembali ke tanah. Oke, dalam karakter unggul kita nanti mau ngomong soal ini. Think globally, act locally. Jadi kita ditantang untuk bertindak sesuai dengan kearifan lokal, menggali kearifan lokal,
yang sudah kita hidupi, yang dekat dengan kita, lalu mampu bertindak secara global. Itu nanti kita akan ngomong tantangan global maupun lokal siap kita atasi. Pendidikan berbasis budaya lokal ini merupakan lanjutan, suster, Bapak Ibu. Pendekatan ini kita ngomong soal esensialisme, bahwa Jerome Butler itu mengatakan bahwa kita itu disusun, pendekatan esensialisme itu disusun dari konsep-konsep yang sistematis ya, yang menyeluruh mengenai manusia dan alam semesta untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan zaman. Jadi ini merupakan jalan tengah antara idealis dan realis. Yang ide tadi, lalu yang realnya seperti apa? Jalan tengah, kita membaca ini, budaya-budaya itu. Lalu budaya adalah rekonstruksi sosial dan politik. Lalu perilaku manusia itu ada dalam dimensi lokal masing-masing, tidak bisa disamakan misalnya orang Jawa di Sumatera, orang Jawa dan orang Sumatera, sebut saja sukunya ya, maaf, suku Jawa dan suku Sumatera itu pasti suku Batak itu ya. Batak pun ada Batak Toba, ada Batak apa, akan berbeda-beda. Juga berbeda orang Batak ke Jawa. Berbeda pula orang Jawa ke Batak, orang Jawa merantau ke Dayak. Itu akan berbeda-beda. Nah, nanti kita akan siapa diri kita. Menjadi pertanyaan terus yang harus kita evaluasi, kita pertanyakan, eksplorasi untuk kita refleksikan. Lalu ini dasarnya bahwa kita perlu merefleksikan, kenapa sih kok harus kembali ke tanah? Kenapa sih kok kita harus menggali budaya-budaya? Bahwa sekolah-sekolah Katolik mengemban misi untuk melakukan penerusan pesan atau transmisi budaya yang kritis sistematis dalam terang iman. Harapannya terjalin integrasi budaya dengan iman yang hidup dalam masyarakat sehingga melahirkan kekuatan kebijaksanaan Kristiani. Ya, dan sekolah Katolik, lalu sekolah-sekolah Katolik hadir dalam semangat keterbukaan. Kita adalah pewarta kabar gembira yang memperibunikan iman. Sekali lagi, kita memperibunikan iman. Mengajarkan toleransi serta sikap menghargai, memupuk pengertian antar umat beragama. Sekolah Katolik merambah kesetaraan gender, merengkuh para minoritas, rakyat miskin, dan terbelakang. Pendidikan Katolik harus diperjelas lagi bahwa kehadirannya diarahkan bagi kemajuan manusiawi dengan menyediakan unsur-unsur formal pendidikan, nanti masuk ke kurikulumnya, bagi pembinaan manusiawi yang didasarkan oleh nilai-nilai Kristiani tadi. Kita dalam ini kan step by step, selangkah demi selangkah kita sudah mendasarkan tahu tentang nilai-nilai tadi. Ini menjadi dasar pendidikan sekolah Katolik kita. Nah, ini bahwa kenapa sekolah-sekolah Katolik perlu menanamkan nilai-nilai tradisional. Kita berada dalam tantangan globalisasi yang mengakibatkan kemerosotan akar budaya kita sendiri dengan sangat cepat. Sisi lain kita mengalami kelemahan moral etis untuk menyikapi budaya-budaya yang lebih menguntungkan di sisi ekonomis. Ini seruan Bapak Suci Paus Fransiskus. Jadi mau tidak mau kadang kita itu terjerumus sebagai lahan pasar untuk budaya konsumerisme dan hedonisme. Bapak Suci mendorong kita untuk menghargai tatanan budaya agar kita bijaksana mengatur perilaku. Dan penyajian informasi yang begitu berlebihan di media massa itu membangun yang namanya sekarang itu tatanan budaya yang VUCA tadi ya. Nanti kita akan ngomong soal itu. Lalu tugasnya yang pertama adalah kita kembali ke lokal genius buat refleksi ilmiah tentang kebijaksanaan atau falsafah daerah Anda. Itu bisa misalnya tokoh di Sumatera Utara itu ada Willem Iskandar. Selama ini kan kita patronnya itu Ki Hajar Dewantara.
Yang lain-lain kan ada pemikir-pemikir, pastilah ada pemikir-pemikir lokal. Willem Iskandar, Romo Mangunwijoyo, Van Lith, atau mungkin misionaris-misionaris pendahulu, pemikir-pemikir lokal, ataupun kajian-kajian pustaka di tempat Anda berada. Ini refleksi ilmiah ini akan sangat berguna ketika kita membuat dasar kurikulum. Dasar filsafat kurikulum itu kan salah satunya dasar filosofi. Jadi kalau kita ngomong filosofi itu kan terlalu jauh ya. Padahal filosofi itu kan ilmu tentang kebijaksanaan dan kita punya kok daya ini. Begitu. Lalu teknis, kita tadi ngomong soal era VUCA dan di mana kita ada dalam pasar untuk konsumeris itu, kita sadar kita itu multi etnis, ada 144 sekolah, berarti nanti kita akan melahirkan 144 model kurikulum. Dan bahagianya juga, semua hasil yang akan kita buat ini akan nantinya di tahun berikut kita akan mengumpulkan untuk menjadi buku pengembangan kurikulum berbasis lokal. Jadi tahun depan itu kita akan menelurkan buku dari penggalian suster Bapak Ibu di unit masing-masing. Kita eksplorasi sedalam-dalamnya, menggali sedalam-dalamnya, bereksplorasi seluas-luasnya tentang budaya lokal, tawaran lokal, untuk kita perlu menyuarakan keunggulan-keunggulan sekolah Katolik ini di kancah nasional. Saatnya kita bicara, aku sekolah Katolik, kami sekolah Katolik punya keutamaan. Dan kami merdeka menghidupi ini bahkan sebelum Indonesia merdeka. Jadi kalau kita ada pendekatan yang ini kita udah siap. Oh iya, kita menjadi pribadi yang selama ini diam, tapi ternyata diperhitungkan. Lalu, dari suster, kita lanjut saja ke ini soal teknis. Budaya ini nanti bisa dibaca sendiri, nanti saya akan kirimkan bagaimana sistem budaya ini Kuncara Ningrat itu membuat dari Parson ya, jadi tokoh antropologi sosiologi yang juga dianut oleh Kuncara Ningrat ya. Tadi sudah saya katakan mengapa sih Kuncara Ningrat. Ada sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, sistem organik yang perlu kita gali di unit sekolah masing-masing. Tetap pendekatannya tetap reflektif sebagai puncak dari critical thinking. Lalu ada 7 unsur budaya, ada sistem religi, sistem organisasi masyarakat, sistem pengetahuan, sistem bahasa, sistem kesenian, mata pencarian, sistem teknologi, dan peralatan. Lalu ketujuh unsur ini memang saling terkait, tetapi kadarnya bisa berbeda-beda tergantung unsur yang digemari oleh masyarakat atau culture interest, dan hasil belajar masyarakat setempat membentuk unsur dominan. Nanti ketika modul akan dibagi, ada tahapan-tahapan belajar. Bagaimana masyarakat belajar, mulai dari adaptasi, lalu sosialisasi, sampai ke akulturasi. Itulah proses belajar masyarakat. Bapak, Ibu, Suster, nanti di sini masing-masing sekolah akan membreakdown sekolahnya, merefleksikan, mengevaluasi diri sekolah, kekuatan-kekuatan mana dari sekolah yang dari hasil sistem budaya ini. Kekuatan sekolah itu bisa dari dalam sekolah sendiri, maksudnya anak-anak pribadi-pribadi, orang tua yang ada masuk di sekolah, atau dari eksternal, misalnya kalau di Muntilan itu ada pengrajin batu atau pematung, itu kita bisa masukkan. Jangan-jangan sekolah-sekolah di Van Lith itu keseniannya kuat, maka dari itu sekolah-sekolah di Van Lith yang ada di Muntilan anak-anaknya lebih ekspresif karena tanahnya itu menyamburkan air kesenian yang luar biasa.
Maaf, maaf. Wah, tadi saya mau keceplosan air seni, air senian. Lanjut ya. Nanti sudah di planning oleh Bapak. Maaf, saya aduk dulu. Lalu tugasnya kita diajak untuk membuat tim, untuk membuat kajian ilmiah. Ini biasanya guru geografi atau guru sosial itu bisa untuk mengkaji kajian ilmiah. Kenapa tadi kok etnologi itu menjadi penting, geografi itu menjadi penting, karena ini sumber dari kultur kita, kultur sekolah kita. Buatlah tim untuk membentuk kajian ilmiah tentang pemetaan geografis serta asal muasal sejarah manusia di konteks lokal di mana sekolah Anda berada. Berdasarkan keadaan lokal, evaluasi diri positif sekolah dan prestasi sekolah anak-anak di sekolah kita. Dan potensi masyarakat setempat, seperti tadi yang saya katakan, di mana sekolah Anda berada dari kategori 7 unsur kebudayaan Kuncaraningrat. Jadi dari 7 unsur itu kita dominan yang mana sih? Menurut Anda, sekolah Anda dominan pada unsur yang mana? Boleh salah satu, lebih baik satu dulu. Ya, lebih boleh lebih dari satu, tetapi lebih baik satu dulu. Nanti karena rentetannya akan panjang. Lalu buatlah narasi yang menggambarkan detail potensi sekolah dengan jawaban nomor 2. Kalau silang budaya global, ini kita ngomong ini lebih jelas. Kita nanti akan juga ngomong soal nasionalisme, budaya lokal, dan bercampur dengan bukan bercampur, tetapi menjadi satu padu dalam unsur lokal menjadi satu. Lalu kita berada dalam isu globalisasi dan mau kemana. Itu nanti bisa dibaca sendiri. Tapi yang penting saya menginformasikan tagihannya. Ini profil daya global, kok sudah ya? Sudah berarti. Oh, udah habis. Ya, di belakang bisa nggak, Pak? Sudah. Suster, udah, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, terima kasih. Sudah. Oh ya ya. Baik, Suster, Bapak Ibu semua, kita sudah sampai hampir di sini masih jam 3 kurang sedikit. Terima kasih Mas Hendi. Kalau di sini biasa dipanggil Mas Hendi. Jadi sebenarnya Mas Hendi itu orang yang penuh rendah hati, hanya kadang dia berpura-pura grogi. Padahal di sini dibutuhkan banyak orang. Bapak Uskup saja di sini selalu mencari Mas Hendi. Kalau Mas Hendi tidak kelihatan, tidak ada, selalu dicari. Ketua yayasan selalu mencari dan sebagainya. Baik, adakah masih ada waktu sedikit, ada yang mau disampaikan, Suster, Ibu, Bapak? Yang jelas ini Suster, Ibu, Bapak sebagai fasilitator, sebagai trainer, sebagai apa ya? Yang di lapangan tadi apa? Officer itu akan ini mendapatkan lebih dulu daripada kepala sekolah yang lain dan instruktur sekolah. Maka besok di Diklat Kasek paling tidak Suster, Ibu, Bapak mulai hari ini sampai hari ke-4 nanti akan mendapatkan insight-insight sehingga besok kalau di Diklat kepala sekolah itu sudah punya gambaran meskipun mengulang tetapi ketika mendampingi nanti akan lebih well done. Gitu ya, Suster, Ibu, Bapak. Mungkin ada 1-2 hal yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Ada yang mau saya tanya, Pak Adi? Silakan, Suster. Oke. Bentar, saya mau mengganggu Mas Hendi dulu. Gayanya mirip sama Monsinyur Ruby ya. Ya, betul. Karena kumisnya. Anaknya Monsinyur. Iya. Oke. Terus kan ada tadi tugas 1, 2, 3 itu dari sesi pertama juga ada tadi saya lihat itu. Itu kapan dikerjakan, Mas? Itu siapa yang ngerjakan gitu loh? Ya, Suster.
Ya, itu nanti yang mengerjakan tetap kepala sekolah, didampingi oleh stafnya dan guru-guru. Kayak gitu. Jadi karena ini tugasnya akan sangat berat ya, kami sadari sangat berat. Tapi kan bagaimana dalam sekolah itu ada sekolah atau suster. Ya, iya betul, Mas. Tapi sekolahnya guru pendidik dan tenaga kependidikan itu setelah beliau-beliau itu menjadi pengajar atau kita menjadi pengajar itu kan kita lupa bersekolah lagi. Ya maka dari itu kita bersama-sama untuk sekolah, mempelajari dokumen-dokumen, mempelajari itu kita ada training apa ya, studi kasus macam-macam untuk ya inilah saatnya kepala sekolah, guru melibatkan masyarakat juga untuk belajar bersama. Kita sekolah lagi, disegarkan lagi supaya tidak mandek. Formasio kita itu kan harus berkelanjutan. Nah ini juga formasio sekolah kita juga pentingnya harus berkelanjutan. Begitu Suster dengan POP ini. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Agak membahagiakan ya, Suster ya. Akhirnya yang mengerjakan bukan kita. Yes, gitu toh, Suster. Saya pikir itu harus dikerjakan besok dikumpul. Bukan Suster, ini sama seperti yang Pak Adi katakan tadi, kita sebagai fasilitator dan officer nanti mendapat insight lebih dulu supaya Suster, Buder, Bapak Ibu juga nanti akan belajar lebih dahulu. Ketika nanti ada diklat kepala sekolah, diklat itu kita bisa saling bersinergi, saling memberi inspirasi, dan terutama yang kami butuhkan adalah semangat dari fasilitator. Karena ini memang tugas ini sangat berat. Tapi ketika yang mengatakan itu sama kepala sekolah dan berdinamika tahu dinamika sekolah seperti apa, itu akan membuat saling tidak memberi budaya kematian, tetapi memberi budaya kehidupan yang menyegarkan. Gitu. Terima kasih. Monggo Pak Aka. Iya, oke, terima kasih. Kembali apresiasi Mas Hubertus, paparannya sangat menarik sekali ya. Ada pengaruh tanah itu sangat luar biasa kalau tadi dipaparkan tanah di mana sekolah itu didirikan, sehingga itu menjadi hal yang belum pernah digali. Lalu yang kedua, menyambung pertanyaannya Suster Romana. Suster Romana ini lupa apa ya kalau juga kepala sekolah. Maksudnya besok bayangan saya, Suster, Bapak Ibu, ketika besok di kepala sekolah ada yang mewakili kita, ya kita juga kayaknya yang melung garap, Suster. Karena juga nggak mungkin toh guru yang kita wakilkan untuk mewakili kita sebagai kepala sekolah di dekat kepala sekolah nggak mungkin jalan sendiri. Artinya kita juga sebagai fasilitator merangkap kepala sekolah, ya juga ngarap itu. Gitu. Jadi tetap semangat, Suster. Pokoknya semangat. Gitu. Ya, lalu ya. Lalu yang ketiga, sekalian untuk bertanya tekan tagihan itu kan ada beberapa hari itu, itu apakah jangka waktu pengiriman tugasnya itu hari itu besok dikumpulkan atau memang ada rentetan yang harus nanti dijadikan satu narasi bersama atau gitu penugasannya. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aka. Ini pertanyaan yang bagus karena ini seperti kita membordir kepala sekolah dengan tugas-tugas yang banyaknya. Mohon maaf, kami tidak bermaksud demikian karena maksud kami itu membuat metode dalam 9 bulan, 7 bulan, lalu kemudian dimanfaatkan lagi menjadi 3 bulan. Mohon maaf sebelumnya, ini dinamika POP dan kejutan dari GTK. Itu kemungkinan kita akan membuat, ini akan kita perdalam lagi di FGD yang pertama. FGD pertama itu penggalian lagi sumber-sumber materi, lalu bagaimana itu tugas-tugas itu dikerjakan dan dikumpulkan, dan nanti fasilitator membantu untuk mendampingi tugas-tugas itu dikumpulkan. Mungkin ketika FGD pertama itu semua tugas-tugas bisa dilaksanakan, bisa dikumpulkan. Begitu, kurang lebih seperti itu jawaban kami, tapi sekali lagi kami belum head to head ya, head to head, hand to hand, dan head to head kepada para pembuat modul untuk tugasmu kok abote kok ngene to mbok karepe piye, tugasmu ya abot toh ya, tugas ya sama-sama berat sebenarnya, tetapi kita mau menyeimbangkan tugas-tugas itu sesuai dengan tagihan-tagihan dan kapasitas
para peserta diklat, termasuk kepala sekolah dan instruktur sekolah, dan termasuk kapasitas sekolahnya juga, sekolah masing-masing juga. Kami memang butuh waktu untuk Jumat atau Sabtu, itu kami akan duduk bersama sebelum diklat kepala sekolah, mungkin 1 hari full lagi untuk mengakurkan beberapa tagihan-tagihan. Ya, gitu Pak Aka dan para suster teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Artinya kan kalau membayangkan kita berdinamika mencari nilai-nilai sekolah, kemudian menggali informasi dari masyarakat sekitar, nggak mungkin di hari itu juga kita cari. Ya, enggak. Ini sampai jam 3, besok tugasnya lagi ya Pak. Ya, betul. Ya, apa sekolah ikut, kemudian kita mendelegasikan ke rekan kerjanya. Ayo coba mencari, nah itu kan bisa berdinamika. Lalu kemudian hanya kan mungkin pas FGG, saya kira akan bijaksana itu artinya. Ya. Terima kasih Pak Kaki. Maaf, kalau masih ada lagi kah Ibu, Bapak, Suster yang mau disampaikan? Ini sudah jam 3:05. Seandainya tidak ada, kita langsung mau tutup, tetapi sebentar, saya kok yang kelihatan. Bisa minta tolong Pak Henry untuk remove spotlight-nya Mas Hendy. Oh, oke. Baik. Kalau tidak ada, kita akan tutup dengan doa. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Semangat suster, ibu, bapak semuanya adalah obat bagi kami, membahagiakan kami. Ada banyak tim juga behind the scene pada hari ini, karena hari ini ada 3 Zoom, besok 3 Zoom, hari berikutnya masih ada 3 Zoom lagi. Lalu tim panitia memfasilitasi semua. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, ketidaknyamanan, hospitalitas kami yang dirasa kurang. Kami akan memperbaiki hari esok, tetapi kami berharap suster, ibu, bapak semua bahagia, dan terutama karena niat dan kehendak kita adalah baik, semakin mewartakan kabar sukacita, lalu menyelamatkan semakin banyak jiwa-jiwa anak-anak muda kita, dan semoga mereka juga bahagia karena kita sebagai tenaga pendidik, sebagai kepala sekolah, membawa kebahagiaan. Kalau tidak ada tambahan, maka saya minta tolong dengan sangat hormat untuk menutup doa hari ini adalah siapa ya? Mas Hendy, menghendaki siapakah? Baik, Suster Ferdi, tadi belum ya, Suster ya? Sudah tadi, Mas. Oh, sudah sudah tadi, Pak. Oh, maaf untuk lupa. Sesi Suster pertama tadi. Oh iya ya. Oke, maaf saya pura-pura lupa, Suster. Suster Luciana aja. Besok Pak Guido di pembuka mungkin ya. Silakan Suster Luciana. Baik, terima kasih Bapak Ibu, para suster. Mari kita menutup kegiatan kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu, Bapa yang Maha Baik, atas kasih karunia-Mu yang boleh kami alami di sepanjang hari ini. Terutama Engkau telah memberi kami rahmat yang begitu besar lewat Bapak dan para panitia, secara khusus narasumber kami hari ini, yang senantiasa membuka cakrawala kami dalam mengembangkan pendidikan secara khusus bagi pendidikan Katolik.
membuat kami semakin sadar akan pentingnya nilai-nilai dan secara khusus di mana Engkau telah memanggil kami sebagai pewarta. Kami mohon kepadamu, berkatilah kami semua yang mengikuti kegiatan ini, dan berkati seluruh rangkaian acara kami ke depannya. Semoga kami tetap bersyukur dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini. Jauhkan kami dari segala rasa sakit penyakit. Berikan kami roh yang menggerakkan hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa menyerahkan segala usaha-usaha kami ke dalam tangan-Mu. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami kepada putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Suster. Suster, Ibu, Bapak boleh boleh mengirimkan foto-foto selfie-nya ke grup nanti ya, supaya nanti kita kolek lalu biar diolah oleh panitia. Kemudian kita, Pak Henry, bagaimana ini fotonya? Sudah ada grupnya yang dibentuk nggak, Pak? Sudah, Bapak Sudah. masuk. Fasilitator Ismaya. Oh, Fasilitator. fasilitator Ismaya, betul. Oh, kayaknya saya belum di-add ya. Oh ya, nanti saya sampaikan ke sekretariat Bapak. Maaf loh Bapak. Oke, Pak Adi. Maaf sekali. Ya. Pak Henry, bagaimana ini fotonya, Pak Henry? Sudah? Sudah. Sebentar. Oh sudah, ternyata sudah Bapak. Suster. Oh ya. Baik. Oh ya. Terima kasih Suster, Bapak Ibu semuanya. Salam pendidikan, salam damai sejahtera, salam apapun, salam kebahagiaan. Selamat sore, Suster. Selamat Bapak sore. Ibu semuanya. Terima kasih boleh bergabung. Terima kasih. Hari ini. Selamat sore Pak Aka. Selamat sore Bapak Ibu. Suster. Selamat sore Suster Romana. Selamat sore, Pak. Siapa? Pak. Mohon maaf saya jadi live group ya. Jadi Gimana, Mas? Selamat sore Bu Pita. Selamat sore semuanya. Ya. Mohon pamit duluan. Izin Oke. live. Selamat sore Tomohon. Selamat sore Pak. Selamat sore Maiden. Semangatnya. Pamit ya. Mari. Selamat sore Pak Adi.